Đó là Ricky Afison. Nó dành cho Đông Timor. Hasil akhir pertandingan kualifikasi Piala Asia U20 2025 antara Timnas Indonesia versus Timor Leste malam hari ini. Tonton video ini sampai habis ya guys. Admin akan mereview jalannya pertandingan yang sangat seru dan super menegangkan ini. Keputusan hebat dan cerdas langsung diambil Erick Thohir usai laga Indonesia versus Timor Leste malam hari ini. Bisa bikin fans Timnas Indonesia kaget mendengarnya. Apakah itu? Simak baik-baik. Persaingan semakin ketat. Jens Raven dan kawan-kawan harus lakukan ini jika posisi Timnas Indonesia tidak tergusur oleh negara ini. Sebelum lanjut ke beritanya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten menarik lainnya dari channel Total Timnas. Ketua Umum PSSI Erick Thohir bisa saja kembali membuat gebrakan dengan keputusan mengejutkan terkait pergantian pelatih Timnas Indonesia U20 usai laga melawan Timor Leste. Karena permainan yang monoton, Erick Thohir mengambil langkah tegas dengan memecat pelatih Indra Syafri dan menunjuk pelatih lokal lainnya, yaitu Nova Arianto, sebagai penggantinya. Keputusan ini diambil setelah permainan U20 yang dianggap tidak memuaskan dalam persiapan menuju Piala Asia U20. Indonesia yang diharapkan mampu tampil kompetitif justru menunjukkan penurunan performa di bawah kepemimpinan Indra Syafri yang sebelumnya sempat membawa tim meraih medali emas di SEA Games. Erick Thohir dalam konferensi persnya menyatakan keputusan ini bukan hal yang mudah, namun demi masa depan sepak bola Indonesia dan demi persiapan optimal menuju turnamen besar, perubahan diperlukan. Kami butuh pelatih yang memiliki strategi yang cerdas dan matang, dan Nova Arianto adalah sosok yang kami yakini bisa membawa Timnas U20 mencapai potensi terbaik mereka. Nova Arianto sendiri bukan nama asing di dunia sepak bola Indonesia. Pelatih yang sukses membawa Timnas U16 melangkah ke semifinal Piala AFF U16 kemarin tersebut dikenal dengan taktik yang disiplin dan pendekatan modern dalam mengembangkan tim muda. Pengalaman serta kesuksesannya di Asia membuat Erick Thohir yakin Nova adalah pilihan tepat untuk memimpin Garuda Muda menuju prestasi yang lebih tinggi. Indra Syafri mungkin akan menerima apabila keputusan tersebut benar, meski tidak dapat menyembunyikan kekecewaannya. Saya menghormati keputusan federasi dan saya berharap yang terbaik untuk Timnas Indonesia di bawah kepemimpinan pelatih baru. Fokus saya sekarang adalah terus mendukung sepak bola Indonesia dalam kapasitas apapun yang dibutuhkan. Begitulah kira-kira kata Indra Syafri. Merujuk pada prediksi admin, perubahan ini diharapkan dapat memberikan energi baru bagi Timnas U20 yang tengah mempersiapkan diri menghadapi kualifikasi Piala Asia U20 di kandang sendiri. Dengan adanya perubahan ini, publik sepak bola tanah air berharap Timnas U20 akan bangkit dan menunjukkan performa yang lebih baik di bawah kendali pelatih baru. Gimana guys menurut kalian? Setuju tidak apabila Indra Syafri dipecat dan digantikan dengan Nova Arianto? Coba tulis pendapat kalian pada komentar di bawah ini ya. Alhamdulillah, kita baru saja menyaksikan pertandingan yang sangat seru dan luar biasa sekali pada ajang kualifikasi Piala Asia U20 2025, mempertemukan antara Timnas Indonesia versus Timnas Timor Leste bermain sebagai tuan rumah di Stadion Madia Senayan, Jakarta, dan membawa dengan skuad terbaiknya dan striker naturalisasi Jens Raven membuat mental pasukan Indra Syafri semakin kuat. Apalagi dukungan para supporter Indonesia yang memerahkan Stadion Madia Senayan menjadi suntikan tambahan buat para pemain Timnas Indonesia U20. Prediksi saya di awal babak Timnas Indonesia langsung meningkatkan tempo permainan. Lini tengah Timnas Indonesia yang dikomandoi Vigo Dennis mencoba menguasai permainan. Dengan bermain kerja sama yang apik,
Bola-bola membahayakan dikirim ke striker timnas Jens Raven. Pertandingan berjalan sangat seru, timnas Indonesia banyak menguasai bola. Sama halnya dengan timnas Timor Leste. Dengan kekuatan pemain lincah dan tinggi cukup menyulitkan para pemain Indonesia. Jenderal lapangan tengahnya yang dikomandoi pemain yang membahayakan juga merepotkan pertahanan timnas Indonesia. Di babak kedua, Indra Syafri mencoba merotasi pemainnya agar strateginya berjalan mulus dan membuahkan hasil. Beberapa pemain pengganti dengan tenaga yang segar seringkali merepotkan timnas Timor Leste. Pertandingan sungguh menegangkan, jual beli serangan antar kedua tim mewarnai jalannya laga. Untuk hasil skor pertandingan ini bisa dilihat di thumbnail dari video ini ya guys. Jika Indonesia menang, maka kemenangan ini akan membuat peluang timnas Indonesia semakin lebar menuju Piala Asia U20. Jika kalah, otomatis wasitlah yang akan bermain curang karena sebelumnya wasit tersebut terkenal wasit kontroversial. Dan akan diselidiki bahwa timnas Timor Leste bisa saja melakukan kecurangan dengan membayar wasit. Dan kami fans Indonesia siap mendemo kantor AFC apabila wasit malam ini bermain curang. Semoga saja wasitnya bisa fair dan adil, agar Indonesia tidak dicurangi. Kalau sampai dicurangi, semoga saja pertandingannya bisa diulang kembali. Kami mohon pihak AFC untuk ulangi pertandingan jika wasit tersebut terbukti curang. Semoga timnas Indonesia di pertandingan selanjutnya melawan bisa bermain lebih bagus lagi dan dapat mengambil hikmah dari pertandingan ini. Coba tulis pendapat kalian tentang jalannya pertandingan tadi guys, pada komentar di bawah ini ya. Salam Garuda Indonesia. Timnas U20 Maladewa kalah dari Timnas U20 Yaman dengan skor 0-3 pada babak penyisihan grup F kualifikasi Piala Asia U20 2025 di Stadion Madia, Jakarta, Jumat 27 September. Yaman tampil apik dan menguasai serangan sejak awal laga. Hasilnya, Adel Abbas sukses membuat gawang Maldives bergetar pada menit ke-9. Berawal dari umpan terobosan dari Abdulaziz Awad, bola berhasil dikejar oleh Adel dan dengan sentuhan jitu tendangannya gagal dijangkau kiper Mohamed Yaamen. Tampil solid, Yaman mencetak gol kedua pada menit ke-35. Kali ini aksi individual dari Anwar Hussein bisa mewati 3 bek lawan. Dengan cerdik, tendangan Anwar ke pojok kanan sukses membuat kiper Mohamed Yaamen mengambil bola dari gawangnya. Gol apik terjadi saat tendangan Mohamed Esa mengarah langsung ke kotak penalti. Memanfaatkan posisi Mohamed Yaamen yang keluar dari sarangnya, eksekusi Esa meluncur deras ke gawang Maladewa. Setelah Yaman menang dengan 3 gol, timnas U20 Indonesia turun ke posisi kedua. Jens Raven DKK harus waspada karena produktivitas gol mereka semakin tipis dengan Yaman. Saat ini kedua tim sama-sama memiliki kans lolos dan berebut posisi puncak. Duel Indonesia dan Yaman akan dilaksanakan pada 29 September. Kemenangan Garuda Nusantara dengan skor besar saat melawan Timor Leste malam ini akan membuat mereka kembali mengambil alih puncak. Jalannya pertandingan, gol bagi Yaman lewat aksi dari Adel Abbas pada menit ke-9. Sebelumnya, umpan terobosan dari Abdulaziz Awad dikirim ke kotak penalti Maldives sebelum finishing Adel sukses menghujam gawang lawan. Bola masih dalam penguasaan Yaman hingga 20 menit laga berjalan. Gol kedua tercipta pada menit ke-35 oleh Anwar Hussein. Melewati hadangan 3 bek lawan, Anwar tendangannya menghujam tajam ke gawang Maladewa. Kali ini percobaan dari Abdurrahman Al-Qadar masih melambung tipis dari gawang Maladewa 40. Skor 0-2 untuk keunggulan Yaman bertahan hingga akhir babak pertama. Babak kedua, serangan datang dari Abdurrahman Al-Qadar kali ini masih terlalu lemah bagi kiper Maladewa 57. Pertandingan sempat terhenti karena kiper Osama Ali mengalami cedera dan tergeletak di tengah lapangan karena benturan dengan pemain Maladewa 63. Pergantian kiper akhirnya terjadi dan Wadah Anwar masuk ke lapangan. Abdulaziz Awad gagal memaksimalkan kesempatan setelah menerima umpan datar yang dikirim kotak penalti. Eksekusi Abdulaziz melebar ke sisi kiri gawang Maladewa 68.
Essam Abdulatif yang menerima bola liar di kotak penalti eksekusinya masih bisa ditepis kiper Mohamed Dia Aman 71. Gol cantik tercipta lewat Mohamed Essam dari sisi kiri gawang Maladewa. Melihat posisi kiper yang sudah maju, tendangan Essam langsung dikirim ke gawang dan gagal dijangkau kiper Mohamed Dia Aman 90. Pemain timnas Indonesia Rizky Ridho buka suara terkait kelakuan supporter Bahrain yang kerap menyalakan laser untuk mengganggu lawan. Hal tersebut sempat terjadi ketika Bahrain menjamu Jepang pada 10 September lalu. Kala itu beberapa pemain Jepang terlihat mendapat sorotan laser berwarna hijau. Kejadian ini bahkan sempat membuat pelatih Jepang Hijamori Yasugeram karena menilai hal tersebut sebagai salah satu bentuk kecurangan. Seperti yang diketahui, cahaya laser bisa mempengaruhi konsentrasi pemain di lapangan. Meski begitu, timnas Jepang tetap mampu meraih kemenangan. Bahkan, Samurai Biru sanggup membabat Bahrain dengan skor telak 5-0. Sementara itu, timnas Indonesia akan menjalani laga melawan Bahrain pada Kamis 10 Oktober 2024. Ini merupakan matchday ketiga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan nantinya terlaksana di Bahrain National Stadium. Ancaman teror laser tentu berpeluang kembali terjadi. Menanggapi hal ini, Rizky Ridho ternyata tak terlalu memusingkan ancaman tersebut. Pemain berposisi sebagai bek itu menegaskan hanya ingin fokus ke pertandingan dan meraih hasil terbaik. Jujur saya belum punya pengalaman waktu saya bermain ada laser. Tapi tentunya itu bukan menjadi suatu masalah bagi saya. Karena fokus saja ke pertandingan, kata Rizky Ridho. Timnas Indonesia berpeluang memperbaiki posisinya bila sanggup mengalahkan Bahrain. Tim asuhan Sintayong kini menempati peringkat keempat grup C dengan raihan 2 poin. Tambahan 3 poin akan bisa membuat timnas Indonesia merangsek ke peringkat kedua. Namun timnas Indonesia tentu patut mewaspadai Bahrain. Pasalnya, Bahrain sempat tampil mengejutkan dengan mengalahkan Australia pada laga perdana. Penjaga gawang timnas Indonesia, Maarten Paes, bisa saja angkat bicara kalau saja PSSI mau untuk menaturalisasi kiper Emil Audero. Paes yang baru-baru ini tampil gemilang bersama timnas Indonesia pasti akan menyatakan sikap positifnya atas kabar tersebut dan melihatnya sebagai peluang untuk memperkuat lini pertahanan Indonesia. Saya mendengar tentang rencana itu dan menurut saya kehadiran Emil Audero akan sangat membantu tim. Dia memiliki pengalaman di liga-liga besar Eropa dan itu akan memberikan banyak keuntungan untuk kita. Saya selalu percaya bahwa semakin kuat persaingan, semakin baik bagi tim secara keseluruhan. Ini demi timnas Indonesia agar mudah mencapai mimpi masuk Piala Dunia 2026. Begitulah kira-kira kata Paes. Mungkin nanti Paes menekankan bahwa kehadiran kiper baru seperti Audero akan menambah kedalaman dan kualitas di skuad. Namun mungkin saja dia juga merasa bahwa situasi ini akan menjadi kesempatan baginya untuk terus berkembang dan menunjukkan kualitas terbaiknya. Sebagai pemain, saya selalu ingin terus berkembang dan persaingan sehat adalah bagian dari proses itu. Saya yakin setiap pemain di tim ini ingin memberikan yang terbaik dan saya tidak berbeda. Siapapun yang dipilih tujuannya adalah untuk memperkuat tim dan membawa Indonesia lebih jauh. Begitu bunyi Paes kira-kira menambahkan. Dengan adanya Emil Audero yang memiliki pengalaman bermain di Serie A, Paes melihat ini sebagai langkah positif bagi perkembangan sepak bola Indonesia di kancah internasional. Namun semoga dia tetap berkomitmen untuk bekerja keras dan bersaing secara sehat demi tempat di bawah mistar gawang timnas. Saya akan tetap fokus pada latihan dan penampilan saya. Pada akhirnya yang paling penting adalah bagaimana kita bisa membantu tim mencapai targetnya. Saya selalu siap untuk berjuang demi timnas Indonesia. Naturalisasi Emil Audero memang menjadi topik hangat di dunia sepak bola Indonesia. Dan apabila dengan komentar positif dari Maarten Paes, bisa saja suasana dalam tim tampaknya akan semakin kompetitif namun tetap harmonis. Bagaimana menurut kalian guys?
Apakah PSSI masih perlu untuk menaturalisasi Emil Audero untuk menambah kekuatan di sektor penjaga gawang guna mempermudah untuk lolos ke Piala Dunia 2026? Ataukah cukup Maarten Paes saja yang diandalkan? Coba tulis pendapat kalian pada komentar di bawah ini ya. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong menegaskan akan selalu memberikan kesempatan kepada pemain Liga 1. Hal ini sekaligus menjawab kekhawatiran beberapa pecinta sepak bola Indonesia. Seperti yang diketahui, tak sedikit yang menilai bahwa kini pemain Liga 1 sudah tak mendapatkan tempat di Timnas Indonesia. Hal tersebut tak terlepas dari pilihan pemain Shin Tae-yong di laga Timnas Indonesia pada bulan September lalu. Tepatnya, yakni kala Timnas Indonesia menghadapi Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Jakarta 10 September 2024. Ini merupakan matchday kedua grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kala itu hanya ada satu pemain dari Liga 1 yang menjadi starter. Sosok yang dimaksud yakni pemain Persija Rizky Ridho. Shin Tae-yong sendiri menegaskan bahwa ia tak menutup pintu bagi pemain Liga 1. Syaratnya yakni pemain tersebut wajib menunjukkan performa terbaik bersama klub. Dalam hal ini, Shin Tae-yong ternyata melakukan pemantauan langsung. Pelatih asal Korea Selatan sejauh ini telah tercatat datang langsung di 2 laga yang melibatkan klub Liga 1. Rinciannya yakni saat Persija melawan Dewa United dan Persib melawan Port FC. Sayang, para pemain Timnas Indonesia tak bisa tampil mengesankan pada laga tersebut. Duel Persija versus Dewa United berakhir hambar dengan skor 0-0. Sedangkan Persib harus dipermalukan Port FC dengan skor 0-1. Pastinya akan dipantau terus Liga 1. Dan jika ada pemain baru yang bagus, pintu Timnas selalu terbuka. Yang penting pemain bisa menunjukkan perkembangan yang baik, kata Shin Tae-yong. Sementara itu, perjuangan Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bakal berlanjut pada bulan Oktober mendatang. Skuad Garuda nantinya dihadapkan dengan 2 laga. Rinciannya yakni melawan Bahrain 10 Oktober dan Cina 15 Oktober. Tantangan berat bagi Timnas Indonesia karena semua laga tersebut digelar di kandang lawan. Usai pertandingan Liga Eropa antara Manchester United dan FC Twente yang berakhir imbang 1-1 di Old Trafford, pelatih Manchester United, Erik ten Hag, bisa saja memberikan komentar khusus terhadap bek muda FC Twente, Mads Hilgers. Dalam konferensi pers pasca pertandingan, Ten Hag bisa saja memuji Hilgers atas penampilan impresifnya di lini belakang Twente. Meski masih berusia 22 tahun, Hilgers menunjukkan kematangan dalam mengawal pertahanan Twente dari serangan United yang dipimpin oleh Rasmus Højlund dan Marcus Rashford. Mads Hilgers adalah pemain yang sangat menjanjikan. Saya sudah mendengar tentang kualitasnya di Eredivisie, tapi melihatnya langsung di lapangan memberi kesan yang berbeda. Dia tenang, cerdas, dan tahu kapan harus melakukan intersepsi penting. Itu tidak mudah ketika berhadapan dengan pemain-pemain seperti Rashford dan Højlund. Kami sangat kesulitan untuk menembus pertahanan FC Twente yang dikawal Mads Hilgers. Beruntung sekali Timnas Indonesia yang selangkah lagi diperkuat Mads Hilgers. Itu bisa menjadi jalan agar Indonesia mudah untuk masuk Piala Dunia 2026. Begitu kira-kira kata Ten Hag. Selain kemampuan bertahan, Hilgers bisa saja juga dipuji karena distribusi bolanya yang akurat. Beberapa kali ia mampu memulai serangan balik dengan umpan panjang yang tepat sasaran. Hal ini menjadi perhatian Ten Hag yang memang dikenal menyukai pemain bertahan yang kuat dalam penguasaan bola. Dia memiliki kualitas distribusi bola yang bagus. Itu sangat penting dalam permainan modern, terutama di level atas Eropa. Jika dia terus berkembang seperti ini, saya tidak ragu dia akan menjadi salah satu bek terbaik di Eropa. Bukan tidak mungkin musim depan Manchester United tertarik untuk merekrut pemain yang sebentar lagi mempunyai paspor Indonesia tersebut. Tambahnya,
Ten Hag yang memiliki latar belakang panjang di sepak bola Belanda, kemungkinan mengaku sudah mengikuti perkembangan beberapa pemain muda di Eredivisie, termasuk Hilgers. Pelatih asal Belanda ini juga menyebutkan bahwa Manchester United selalu mencari bakat-bakat muda potensial, meskipun ia belum memberi indikasi apakah klub tertarik mendatangkan Hilgers ke Old Trafford. Apabila benar dengan pujian ini, Hilgers semakin menarik perhatian klub-klub besar Eropa. Sebelumnya ia juga dikabarkan menjadi target beberapa tim dari Bundesliga dan Serie A.